semuanya, perkenalkan saya Kur Febrianti dengan NPM 0621 4051 0402 dari kelompok 2. Hai semuanya, saya Neni Yusmita dengan NPM 0621 4051 0403 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Priska Laura dengan nomor NIM 0621 451 2642 dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas tentang lingkup akuntansi manajemen sektor publik, peranan akuntansi dalam organisasi pelayanan publik. Akuntansi manajemen sektor publik adalah akuntansi yang menyediakan informasi untuk membantu manajemen organisasi publik dalam merumuskan strategi, mengambil keputusan, mengelola kinerja, dan mengendalikan risiko. Akuntansi manajemen sektor publik mencakup 3 bidang utama, yaitu manajemen strategis, kinerja, dan risiko. Akuntansi manajemen sektor publik berbeda dari akuntansi keuangan sektor publik yang lebih berfokus pada pelaporan keuangan kepada pemilik dan pihak eksternal. Ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik yang pertama ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi revaluasi, dan akuntansi pengendalian. Perkembangan akuntansi manajemen sektor publik meliputi reformasi pengelolaan sektor publik dari administrasi konvensional ke Neo Public Management atau NPM. NPM mengadopsi teknik pengelolaan sektor swasta untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan responsivitas organisasi sektor publik. NPM juga memperkenalkan perubahan dalam peran pemerintah, pengukuran output dan outcome, spesifikasi kinerja, reward dan punishment, dan contracting out. NPM didukung oleh penerapan Public Expenditure Management atau PEM yang mengintegrasikan pendapatan dan pengeluaran dalam pengalokasian dan penggunaan sumber daya secara efisien. Akuntansi manajemen berasal dari revolusi industri pada abad ke-19 dan awalnya merupakan praktik pengendalian antara manajer dan pemilik. 4. Fondasi akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi menyediakan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi publik. Organisasi menentukan struktur, proses, dan budaya yang mempengaruhi kinerja organisasi publik. Psikologi mempelajari faktor-faktor individu yang mempengaruhi motivasi, sikap, dan perilaku dalam organisasi publik. Perilaku mempelajari interaksi antara individu dan kelompok dalam organisasi publik. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk menganalisis profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan stabilitas organisasi. Pengendalian anggaran. Anggaran dibuat berdasarkan data akuntansi historis dengan harapan di masa depan data anggaran dibandingkan dengan data aktual untuk menilai kinerja melalui tingkat penyimpangan. Akuntansi keputusan, yaitu alat bantu dalam pengambilan keputusan organisasi mencakup pembelian atau pembangunan aset tetap, peraturan dasar kegiatan, pemilikan alternatif terbaik, dan perhitungan harga pokok. Akuntansi throughput, pengembangan dari akuntansi keputusan yang menyediakan informasi mendukung keputusan. Fokus pada langkah-langkah sederhana yang mendorong perilaku di bidang usaha utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Manajemen informasi sistem menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi secara efektif dan melibatkan beberapa bagian. Kebijakan keuangan, alat yang diperlukan untuk membuat struktur modal yang baik terkait proporsi modal dan pinjaman. Manajemen modal kerja atau mengelola aset dan liabilitas jangka pendek termasuk manajemen kas, manajemen debitur, dan manajemen persediaan. Rencana masa depan, mengidentifikasi dan mengelola tantangan potensial di masa depan. Penelitian pasar dilakukan untuk memahami dinamika kebutuhan masyarakat. Organisasi merupakan fondasi penting dalam akuntansi manajemen sektor publik dan menjadi tulang punggung untuk perjalanan kegiatan organisasi publik. Sistem organisasi sektor publik atau kumpulan bagian atau subsistem yang terintegrasi untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Setiap subsistem memiliki batas-batas tersendiri. Selanjutnya, apa pentingnya melihat organisasi sebagai sistem? Membantu manajemen melihat organisasi dari perspektif yang lebih luas dan menafsirkan pola dan peristiwa di dalam organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik, susunan dan hubungan di antara setiap bagian yang ada pada organisasi dalam melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. 2. Rancangan struktur organisasi.
Yang pertama birokrasi dan yang kedua struktur peran akuntansi sektor publik dalam organisasi. Akuntansi keuangan yang memberikan informasi bagi pihak eksternal dan juga harus memberikan laporan keuangan yang relevan bagi para pengambil keputusan dalam organisasi. Selanjutnya, psikologi dalam ungkapan populer berarti studi tentang pikiran dan menjadi salah satu fondasi dalam akuntansi manajemen, dan terdapat beberapa uraian pokok. Yang pertama, individualitas. Fungsionalisasi, pengukuran, analisis resistensi, standarisasi, catatan dan program, pengajaran intensif atau dorongan, dan kesejahteraan. Perilaku aparat publik dan masyarakat. Standar etika untuk pelayanan publik tercermin dalam kerangka hukum. Pedoman standar etika harus dimiliki oleh aparat publik dan tentunya pedoman yang jelas terhadap interaksi antara sektor publik dan sektor swasta. Selain itu, harus ada prosedur dan sanksi ketika menangani kesalahan. Peran teknologi dalam akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, di bidang akuntansi. Sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan dalam menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji. Selanjutnya, di lingkup organisasi, teknologi berperan sebagai alat bantu untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan posisi. Berikut beberapa peran penerapan teknologi dalam sistem informasi organisasi. Yang pertama, meminimalkan risiko. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, penambahan nilai. Dan yang keempat, menciptakan realitas baru. Di bidang psikologi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan terobosan dalam dunia psikologi. Kemajuan ini berdampak pada psikologi pendidikan terkait proses pembelajaran. Dan yang terakhir di bidang perilaku. Dampak teknologi terhadap perilaku manusia. Yang pertama, pergeseran atau pergantian sumber daya manusia. Yang kedua, kebebasan yang terkekang. Yang ketiga, kepribadian yang terhimpit. Yang keempat, objektivitas manusia. Yang kelima, mentalitas teknologi. Yang keenam, penyeimbangan kembali menjadi tidak adaptif. Yang ketujuh, krisis teknologi. Dan yang kedelapan, adanya teknostres, penyakit urban, dan penyakit peradaban. Contoh peran teknologi dalam akuntansi manajemen sektor publik. Teknologi memiliki banyak peran penting dalam akuntansi manajemen sektor publik, salah satunya di bidang akuntansi. Contoh peran teknologi dalam bidang akuntansi yaitu dengan penggunaan produk teknologi yang dapat membantu kinerja manajemen. Penggunaan produk teknologi Electronic Data Processing, Management Information System, Decision Support System, Expert System, Accounting Information System, dan Electronic Data Interchange. Produk-produk teknologi tersebut dapat membantu kinerja manajemen dari penyusunan dokumen sampai dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam bidang organisasi. Contoh peran teknologi dalam bidang organisasi yaitu penerapan e-government. E-government ditunjukkan untuk menciptakan interaksi di antara pemerintah dan warganya, pemerintah dan pelaku bisnis, dan interaksi antar lembaga pemerintah. E-government membantu meningkatkan fungsi utama pemerintah, yaitu sebagai penyedia layanan masyarakat. Adapun manfaat e-government dalam pelayanan. Yang pertama, memberikan layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, peningkatan interaksi di antara pelaku bisnis dan industri. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi. Dan yang keempat, efisiensi manajemen pemerintahan. Selanjutnya dalam bidang psikologi. Contoh peran teknologi dalam bidang psikologi dapat dilihat dari penilaian sumber daya manusia. Penilaian sumber daya manusia berupa layanan pemeriksaan terkait potensi psikologis individu yang menjadi sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan. Yang mulainya dilakukan secara manual, namun dengan adanya teknologi dapat dilaksanakan berbasis teknologi komputer. Contoh peran teknologi yang selanjutnya dalam bidang psikologis adalah sistem informasi sumber daya manusia. Dan juga keberadaan e-counseling merupakan salah satu contoh peran teknologi dalam bidang psikologis. Teknologi dan internet menawarkan psikoterapi menggunakan media komunikasi yang mana layanan intervensi psikoterapi itulah yang disebut dengan e-counseling.
Fungsi e-counseling adalah untuk membantu terapis mengumpulkan sejumlah data yang terkait dengan kliennya sebelum terapis dan klien sepakat untuk bertemu. Contoh peran teknologi dalam bidang perilaku. Dalam bidang perilaku, teknologi membantu dalam proses pemantauan atau monitoring, seperti dengan penggunaan kamera CCTV. Kamera ini memungkinkan organisasi mengawasi segala aktivitas yang terjadi, baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja. Itulah penjelasan tentang lingkup akuntansi manajemen sektor publik, peranan akuntansi dalam organisasi pelayanan publik. Thanks for watching guys!